Apa itu stunting? Mari kita bahas. Stunting merupakan gangguan yang terjadi pada anak-anak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka. Sebagian dari Anda mungkin masih cukup asing dengan istilah ini, namun kasus stunting cukup umum terjadi di Indonesia. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun, anak yang mengidap stunting pasti berperawakan pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama beresiko mengalami pertumbuhan yang terhambat. Penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kurangnya gizi. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus tahu bagaimana cara mengatasi susah makan pada anak yang terkadang menjadi masalah umum pada anak-anak, khususnya balita. Terdapat 2 poin penting yang menjadi faktor utama terjadinya stunting pada anak. Yang pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil kurang bergizi sehingga janin tidak mendapatkan cukup nutrisi. Akhirnya, pertumbuhan janin dalam kandungan mulai mengalami hambatan dan terus berlangsung hingga setelah kelahiran. Maka dari itu, penting memastikan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi selama hamil. Kedua, kebutuhan nutrisi anak tidak tercukupi. Kondisi ini bisa terjadi setelah kelahiran, tepatnya di saat anak di bawah usia 2 tahun namun kebutuhan asupan gizinya tidak terpenuhi. Asupan yang dibutuhkan tersebut meliputi ASI dan empasi atau makanan pendamping ASI. Selain itu, kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Khususnya makanan yang kaya akan protein, mineral zinc, serta zat besi yang penting bagi anak di usia balita. Yang ketiga, penyebab lainnya. Selain dari 2 poin utama di atas, adapun beberapa penyebab stunting adalah sebagai berikut. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Selain itu, kurangnya ketersediaan air bersih dan sanitasi. Dan berat badan ibu tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal. Serta terbatasnya akses pelayanan kesehatan dan anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi. Ciri-ciri anak mengalami stunting. Anak yang berperawakan pendek tidak serta-merta mengalami stunting. Balita dapat dikatakan stunting apabila tinggi badannya berada di bawah kisaran normal dari standar tinggi badan anak berdasarkan usia pada 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Contohnya seperti ini, semua umurnya sama, tapi kenapa bisa begini ya? Anak gemuk bisa stunting? Ya, malnutrisi tidak identik dengan tubuh kurus mata cekung. Malnutrisi adalah kondisi gizi salah satunya akibat Anda hanya mengejar berat badan anak dengan segala cara, termasuk membiarkan anak makan apa saja, yang penting dia mau makan. Berat badan hanya indikator status gizi jangka pendek, tapi status gizi jangka panjang yang beresiko stunting dilihat dari panjang atau tinggi badan anak. Orang tua punya 1000 hari sejak bayi dikandung hingga sampai usia 2 tahun untuk mencegah stunting. Berat badan tidak naik sebulan tidak bikin stunting asal ibunya belajar kenapa dan tidak diulangi terus. Cari sebabnya yang kerap kali belum tentu dari empati. Empati yang benar bukan sekedar membuat anaknya asal mangap, tapi anak belajar berperilaku makan, menyukai makanannya, dan menjadi kebiasaan yang membawa dia sampai dewasa. Selain perawakan tubuhnya yang pendek, adapun ciri-ciri lain dari stunting adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh kembangnya lambat dan wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Berat badannya tidak naik, bahkan anak cenderung menurun. Kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam. Fase pertumbuhan gigi pada anak melambat.
Dalam jangka panjang, bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama, dan anak lebih mudah terserang atau terinfeksi berbagai penyakit. Sementara dalam jangka panjang, dampak stunting ialah kesulitan belajar, serta penyakit jantung dan pembuluh darah, bahkan kemampuan perkembangan kognitif menurun. Meningkatkan resiko obesitas pada anak, dan daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terinfeksi penyakit. Cara mengobati stunting. Pengobatan stunting dapat disesuaikan dengan mengetahui penyebabnya. Misalnya dengan memperbaiki nutrisi, pemberian suplemen, atau menerapkan gaya hidup sehat. Berikut beberapa upaya yang biasa dilakukan dokter dalam menangani stunting. Yang pertama ialah mengobati penyakit yang mendasarinya. Yang kedua, menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan. Yang ketiga, memberikan suplemen, umumnya berupa vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium. Yang keempat, menyarankan keluarga untuk mengajarkan anak menerapkan perilaku hidup bersih dan memperbaiki sanitasi. Fancy a girl handstanding, fancy girl handstanding, fancy a girl handstanding, fancy girl handstanding. Cara mencegah stunting dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa upaya berikut ini. Memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, dan mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun. Serta memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 2 tahun. Dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Demikian penjelasan mengenai pengertian stunting, penyebab, ciri-ciri, pengobatan, hingga bagaimana cara mencegahnya. Singkatnya, stunting adalah masalah kesehatan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi sehingga mengakibatkan pertumbuhannya terganggu. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, and like, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya dari channel aku. Sampai jumpa!